wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Suroya. Saya mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pencatatan buku KIA. Selamat menyaksikan. Buku KIA adalah buku kesehatan ibu dan anak, kemudian berisi catatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas, dan anak bayi baru lahir sampai 6 tahun, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak ada di buku KIA tersebut. Buku KIA tersedia di posyandu, polides, puskesmas pembantu, kemudian di bidang praktik, dokter praktik, kemudian rumah bersalin, dan rumah sakit. Manfaat penggunaan buku KIA yang pertama yaitu sebagai media KIE, media informasi dan edukasi untuk pemahaman ibu dan anak. Yang kedua yaitu sebagai dokumen pencatatan pelayanan KIA sebagai berkesinambungan. Manfaat buku KIA dikaitkan dengan tugas pokok tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup ibu dan anak. 2. Mendorong tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Yang ketiga yaitu mendorong kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ada buku kesehatan ibu dan anak yang harus diisi yaitu nama ibunya siapa, nama suaminya siapa, kemudian nama anaknya siapa, alamatnya, rumahnya di mana, RT-nya berapa, kemudian dari kecamatan apa, kabupaten apa, nomor teleponnya juga diisi. Nah, di sini ada daftar isi yaitu kesehatan ibu, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, catatan kesehatan ibu hamil, kemudian catatan kesehatan ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Dan ada juga cuci tangan pakai sabun, keterangan lahir, dan ada bayi baru lahir atau neonatus 0 sampai 28 hari, kemudian catatan imunisasi anak usia 29 hari sampai 6 tahun, penumbuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak, kemudian ada kartu menuju sehat, kemudian pemeriksaan stimulasi deteksi interpretasi dini tumbuh kembang. Nah, di sini nomor registrasi ibu di kolom ini diisi dari fasilitas kesehatannya, kemudian identitas keluarga, nama ibu diisi, kemudian tempat tanggal lahirnya, kehamilan keberapa, hamil yang sekarang, kemudian anak terakhirnya umur berapa tahun. Agamanya ditulis di sini, kemudian pendidikan terakhirnya, misalkan SD, SMP, atau SMA, kemudian ada perguruan tinggi, kemudian golongan darahnya ditulis, pekerjaannya ditulis, nama suaminya ditulis, tempat tanggal lahirnya juga ditulis, agamanya, kemudian pendidikan terakhirnya, suami, golongan darah suami, pekerjaan suami sekarang apa, alamat rumahnya apa, kemudian kecamatannya, kabupaten atau kotanya, nomor telepon yang bisa dihubunginya, ditulis di sini ya. Kemudian nanti jika anaknya sudah lahir, ditulis nama anaknya, tempat tanggal lahirnya, anak keberapa, dari anak keberapa, akte kelahirannya, nanti kalau misalkan anak itu udah lahir. Ini ada pemeriksaan kehamilannya, jika pelayanan pemeriksaan kehamilan ini sudah dilakukan oleh ibu hamil, maka dicentang. Pengukuran tinggi badan cukup 1 kali, yaitu dicentang. Penimbangan berat badan setiap kali periksa dicentang. Jika pelayanannya sudah dimengerti oleh ibunya, pengukuran tekanan darah sudah dilakukan, itu dicentang. Pengukuran tingkat lengan atas dilakukan, dicentang. Pengukuran tinggi rahim, yaitu TFU, dicentang. Kemudian penanganan letak janin, penentuan letak janin, presentasi janin, dan penghitungan denyut jantung janin, dicentang. Kemudian menentukan status imunisasi tetanus toksoid, dicentang. Nah, kemudian ada pemberian tablet tambah darah. Jika ibu diberikan tablet tambah darah, diminum terus, dicentang. Kemudian ada tes laboratorium. Jika sudah dites laboratorium, ibu dicentang. Konseling atau penjelasan jika ibu sudah mengerti semua penjelasan dari bidan atau perawat atau fasilitas kesehatan lainnya, itu dicentang. Kemudian tanda laksana atau pendapatan pengobatan, yaitu jika ibu mengerti, dicentang. Ini ada ikut kelas ibu hamil, jika ibu ikut di posyandu, nanti dicentang. Nah, ini ada perawatan sehari-hari, makan beragam makanan secara profesional dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Nah, bila ibu merasa seperti ini, dicentang. Kemudian istirahat yang cukup, dicentang. Menjaga kebersihan diri, dicentang. Boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil, tanyakan ke petugas kesehatan cara yang aman. Nah, ini nanti tanyakan ke petugas kesehatannya ya, Bu. Kemudian aktivitas fisik, jika ibu melakukan aktivitas fisik nanti dicentang ya, Bu. Nah, yang harus dihindari ibu selama hamil. Ini ya, Bu, ya, yang harus dihindari ibu selama hamil. Ini pola gizi seimbang untuk ibu hamil. Ini makanan yang bergizi ya, Bu, ya. Jika ibu sudah makanan yang bergizi, dicentang sama ibu atau suami atau keluarga. Persiapan kelahiran persalinan. Nah, ini persiapannya, Bu, ya. Jika sudah siap semuanya, dicentang ya, Bu. Nah, ini tanda bahaya pada kehamilan. Ibu harus tahu tanda bahaya pada kehamilan, nanti dibaca-baca di buku PIN-nya atau di buku KIA-nya ya, Bu, ya. Ini tanda bahayanya semuanya. Jika ibu sudah mengerti, dicentang. Kemudian masalah lain pada masa kehamilan, dicentang. Ibu harus mengerti semuanya. Ini ada tanda awal persalinan, perut mulus-mulus, kemudian keluaran dari sampul darah. Jika ibu sudah melakukan ini semua, dicentang. Nah, proses kelahiran. Jika sudah melahirkan, dicentang. Tanda bahaya pada persalinan. Nah, jika ada tanda bahaya seperti ini pada ibu, nah, ini tanda bahaya persalinan, maka segeralah ke fasilitas kesehatan. Perawatan ibu nifas, yaitu dilakukan 6 jam sampai 3 hari, 4 hari sampai 28 hari, 29 sampai 42 hari. Kunjungan ibunya jika dilaksanakan dicentang.
Nah, hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin dan selama nifas yaitu membuang ASI yang pertama keluar, yaitu kolostrum yang dibuang ya Bu ya, membersihkan payudara dan alkohol, yaitu obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi, jangan ya Bu ya. Nah, jika ibu tidak melakukan seperti ini, dicentang kalau ibu mengerti. Nah, semua ini nggak boleh ya Bu ya. Cara menyusui bayi. Nah, caranya seperti ini Bu. Ya Bu. Jika ibu sudah mengerti, semuanya dicentang oleh ibu atau oleh suami atau oleh keluarga lainnya. Nah, cara memerah dan menyimpan ASI-nya seperti ini. Ini tanda bahaya pada ibu nifas. Jika ada tanda bahaya seperti ini, ibu segeralah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Jika tidak ada, nggak usah dicentang. Mengapa perlu ikut ber-KB? Ini surat menyambut persalinan untuk ibu hamil. Diisi, kemudian ditandatangani oleh suami, kemudian oleh orang tua atau yang lainnya dari keluarga ibu, kemudian ini tanda tangan dari bidannya, kemudian tanda tangan dari ibunya ya Bu, untuk persetujuan persalinan ibu. Menyambut persalinan ibu. Nah, di sini ada catatan kesehatan ibu hamil, yaitu hari pertama haid terakhir, yaitu ibu terakhir haidnya tanggal berapa, ditulis di sini. Kemudian taksiran persalinannya nanti ditulis dari fasilitas kesehatannya, ditulis di sini. Kemudian setelah diperiksa, bingkai lengan atasnya ditulis di sini sama bidannya atau perawatnya. Kemudian tinggi badannya ditulis di sini. Kemudian golongan darahnya, kemudian penggunaan kontrasepsi sebelum hamil ini yang ditulis di sini. Contohnya tentang KB suntik atau pil atau yang lainnya. Riwayat penyakit yang diderita ibu ditulis di sini. Nanti ditanyakan oleh fasilitas kesehatan lainnya. Riwayat alergi ibu nanti ditulis di sini oleh bidannya. Nah, di sini juga ada hamil keberapa yang hamil sekarang ini. Ibu, jumlah persalinan, ibu misalkan udah punya anak 2, ini hamil ke 3 berarti jumlah keguguran misalkan tidak ada. Jumlah anak hidup misalkan ada 2 tadi anak hidup yang udah lahir ya Bu, jumlah lahir mati tidak ada misalkan. Jumlah anak lahir kurang bulan misalkan prematur tidak ada, nggak usah diisi. Jarak kehamilan ini dengan persalinan terakhir, kemudian status imunisasi tetanus tokoid terakhir, kemudian tanggal berapa diisi, penulisan persalinan terakhir, penolong persalinan terakhir yaitu anak yang kedua ibu tadi ditolong oleh bidan atau oleh dokter. Kemudian cara persalinan terakhirnya spontan atau tidak. Nah, nanti ini semua ditulis oleh fasilitas kesehatannya yaitu oleh bidan atau perawat atau dokter yang lainnya. Ini nanti ditulis oleh seseorang yang ada di fasilitas kesehatannya, nanti yang ditanyakan langsung oleh ibu. Nah, kemudian tanggal berapa ibu periksa kehamilan, keluhan sekarang ibu apa, kemudian tekanan darahnya berapa, nanti diperiksa berat badannya, kemudian umur kehamilannya, nanti diperiksa tinggi perutnya, kemudian letak jadinya seperti apa, kemudian denyut jantungnya seberapa menit, kemudian kakinya bengkak atau tidak, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium, hasilnya apa, nanti dijelaskan oleh bidannya, tindakan pemberian tetanus tokoid atau terapi lainnya. Kemudian nasihat yang disampaikan oleh bidan apa nanti ditulis di sini oleh bidannya, keterangan tempat pelayanan dan pemeriksaan yaitu ada tanda tangan bidannya di sini. Kemudian kapan harus kembali. Nah, di sini nanti ditulis oleh bidannya kapan ibu harus kembali lagi periksakan kehamilan ibu. Nah, ini catatan kesehatan ibu bersalin, ibu nifas bayi baru lahir. Nah, ibu bersalin dan ibu nifas, tanggal persalinannya ditulis di sini, pukul berapa dia lahir, kemudian umur kehamilannya berapa pas saat lahir, penolong persalinannya yaitu dokter, bidan dan yang lain-lainnya, kemudian cara persalinannya yaitu normal atau tidak, keadaan ibu yaitu sehat contohnya, keterangan tambahan yaitu jika ada tambahan dari bidannya apa, bayi saat lahir, anak berapa bayi itu, kemudian berat badannya berapa, kemudian panjang badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa ditulis di sini. Nah, kondisi bayi saat lahir, kemudian nanti ditulis oleh bidannya dicentang-centang di sini ya Bu. Nah, ini ada surat rujukan. Jika ada ibu hamil, ibu bersalin yang dirujuk yaitu ada tanggalnya, dirujuk kemana, kemudian sebab dirujuknya apa, kemudian diagnosa sementaranya apa, kemudian tindakan sementaranya apa, nanti ditulis di sini. Kemudian ada umpan balik rujukan yaitu diagnosanya apa, tindakannya apa, anjurannya apa, kemudian tanggal berapa, menerima rujukannya di sini ditulisnya ya. Rujukan, tanggal, catatan hasil pelayanan ibu nifas. Nah, ditulis tanggalnya, kemudian diperiksa. Nah, jika pelayanan ini semuanya sudah dilakukan dan dimengerti oleh ibu, nah dicentang-centang. Kemudian nanti ada kunjungan ulang ibu nifas ini ya Bu. Kemudian catatan kesehatan ibu nifas, kunjungan nifas, tanggal kunjungan nifas K1, catatan dokter dan bidannya nanti ditulis di sini. Kesimpulan akhirnya di sini ya Bu ya, keadaan bayinya ditulis nanti sama bidannya. Nah, cuci tangan pakai sabun. Ini ya Bu nanti dibaca-baca. Nanti jika ibu melakukan seperti ini nanti dicentang ya Bu sama ibu sendiri. Keterangan lahir yang bertanda tangan di bawah ini mengenalkan bahwa pada hari ini tanggal pukul. Nah, ini ditulis semua ya Bu ya. Jenis kelaminnya apa, jenis kelahirannya apa, kemudian anaknya 1 atau 2, kelahiran keberapa, berat badannya berapa, panjang badannya berapa, di rumah sakit puskesmas atau di rumah bersalin, alamatnya apa. Kemudian diberi nama siapa, nama bayinya. Nama orang tuanya siapa, nama ibunya, umurnya, tahunnya, pekerjaannya apa, nomor KTP atau NIK-nya ditulis di sini, nama ayahnya, umur, tahun, pekerjaannya, KTP, NIK, alamatnya, kecamatannya, kabupatennya, kemudian tanggal, saksi 1, saksi 2, penolong persalinannya. Itu tanda tangan di sini. Keterangan lahirnya yaitu sama seperti tadi, nanti ditulis di sini, nanti sama petugas kesehatannya. Nah, ada kesehatan anaknya, tanda bayi baru lahir sehat, yaitu jika bayi sudah memenuhi ini dicentang. Nah, pelayanan esensial pada bayi baru lahir sehat oleh dokter, bidan atau perawat dicentang jika pelayanan sudah memenuhi. Perawatan bayi baru lahir yaitu pemberian ASI, IMD jika dilakukan nanti dicentang. Nah, manfaat pemberian ASI ibu harus tahu ya, jika ibu sudah mengerti semuanya dicentang. Nah, ini ada bayi baru lahir, neonatus 0-28 hari. Cara menjaga bayi tetap hangat, yaitu seperti ini. Jika ibu melakukan seperti ini, yaitu dicentang. Perawatan tali pusar, yaitu seperti ini. Dirawat ya Bu, hanya pakai kasa saja, jangan pakai alkohol atau betadine biar cepat kering.
Ini ada catatan bayi baru lahir neonatus 0 sampai 28 hari. Jika pelayanan esensial pada bayi baru lahir sudah dilakukan semua, nanti dicentang semua sama fasilitas kesehatannya. Nah, ini ada catatan hasil pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Tadi kan ibu pasnya, sekarang bayi baru lahirnya, yaitu kunjungan awalnya, yaitu misalkan tanggal 7 bulan 5 2020, nanti dicentang. Kemudian jika dilakukan semua pelayanannya, yaitu oleh fasilitas kesehatannya, dicentang. Di sini ditulis nanti nama pemeriksanya siapa. Nah, ini catatan imunisasi anaknya. Di sini nanti jika anaknya sudah diimunisasi, yaitu nanti diisi di sini anak 0 sampai 7 hari, yaitu disuntik vaksin HB0, BCG. Nah, di sini ya Bu ya. Ini ada keterangan usia anak 29 hari sampai 6 tahun. Ada catatan pemberian vitamin A, tanggal pemberiannya nanti ditulis di sini. Kemudian nasihat pemberian gizi dan pemberian makanan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih. Kemudian 0 sampai 6 bulan misalkan dikasih IMD, yaitu ASI saja. Kemudian ASI eksklusifnya dikasih ASI saja. Kemudian tanggal berapa, bulan atau tahunnya nanti ditulis. Kemudian 6 sampai 11 bulan nanti dikasih makanan apa, dan seterusnya sampai 6 tahun dikasih makanan apa. Kemudian ditulis di. Nah, ini KMS timbang anak-anak setiap bulan, anak sehat, tambah umur, tambah berapa, dan tambah pandai. Nah, ini nanti dicek oleh posyandu biasanya nanti oleh kader. Ini untuk grafik anak perempuan, ini untuk grafik anak laki-laki, nanti diisi oleh kader-kadernya. Hasil pelayanan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Nah, ini nanti ditulis berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, dari usia 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya sampai 6 tahun. Nanti ditulis. Nah, ini grafik berat badan laki-laki menurut panjang badan di sini. Ini untuk usia 2-5 tahun untuk laki-laki. Kemudian ini sejak lahir sampai 2 tahun untuk perempuan, grafiknya seperti ini. Untuk panjang badan dan berat badan ya, biasanya diisi nanti oleh kader-kader atau bidannya. Ini untuk 2-5 tahun untuk perempuan. Ini grafik MT-nya nanti bakal ditulis status gizinya, yaitu baik atau tidaknya. Ini untuk laki-laki perempuan, yaitu sejak lahir sampai 6 bulan. Yaitu grafik panjang badan anak perempuan menurut umurnya. Dan ini 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian ini grafik tinggi badan anak perempuan menurut umur, yaitu 2-5 tahun. Dan ini grafik lingkar kepala perempuan seperti ini. Ini grafik lingkar kepala laki-laki seperti ini. Nanti bakalan diisi oleh kader di posyandu, oleh bidan, oleh perawat, atau dokter, atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah, ini catatan kesehatan anaknya, yaitu catatan penyakit dan masalah pertumbuhan perkembangan. Nanti ditulis di sini oleh bidannya.